Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Novia. Terima kasih buat teman-teman yang di video sebelumnya udah memberikan banyak pertanyaan dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan lain juga untuk video kali ini untuk saya jawab. Karena saya pribadi ternyata cukup senang ya menjawab pertanyaan-pertanyaan, terlebih pertanyaan yang terkait dengan kartu kredit, terus keuangan pribadi, dan apalagi kalau memang bisa membantu teman-teman. Ini saya akan buka dulu yang dari YouTube ya, karena udah cukup numpuk nih. Udah hampir 2 minggu nggak saya jawab. Sebenarnya ada di email saya juga untuk pertanyaan dan cukup panjang pertanyaannya. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu ya yang ke pendek-pendek yang ada di YouTube saya. Nanti pelan-pelan tentu saja akan saya jawab. Jadi saya pencet dulu community. Oke, yang pertama. Apply CC itu harus jadi nasabah dulu nggak sih, Kak? Untuk penggunaan kata nasabah ini, oh ya ini dari Andi Syahputra 9349. Untuk nasabah ini sebenarnya kalau kita bikin kartu kredit pun, kita otomatis akan menjadi nasabah bank tersebut, tapi nasabah kartu kredit. Cuma mungkin yang dimaksud di sini ya adalah apakah kita harus punya tabungan dulu ya, terus jadi nasabah bank dengan harus punya tabungan. Untuk itu, kalau misalkan emang case-nya yang kedua, itu tidak melulu seperti itu ya, karena saya pribadi pun seperti contoh di Bank BNI, saya punya kartu BNI, bahkan punya 2, tapi saya tidak punya rekening tabungan di Bank BNI. Dan untuk arti kata nasabah, saya adalah nasabah di BNI, tapi nasabah kartu kredit. Gitu. Jadi apakah harus jadi nasabah dulu atau enggak? Kalau kita bikin kartu kredit di suatu bank, kita akan menjadi nasabah bank tersebut otomatis, tapi lewat kartu kredit gitu. Oke, tapi kalau misalkan emang pertanyaannya mengarah ke tabungan, apakah kita harus punya rekening tabungan dulu? Enggak harus ya. Oke, lanjut. Bank Mega bisa hapus biaya notifikasi dan annual Kak. Di case saya bisa, karena saya minta tolong. Jadi saya minta tolong untuk hapuskan biaya annual dan notifikasi. Minusnya menghapuskan biaya notifikasi adalah jadi setiap ada transaksi saya nggak dapat notifikasinya via email, via SMS. Yang mana nggak masalah. Yang penting ketika kartu Bank Mega saya itu tidak saya gunakan, itu tidak ada biaya-biaya tambahan. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Bisa asalkan telepon aja ya Kak, telepon aja ke CS-nya, terus minta tolong dihapuskan gitu. Oke, lanjut. Itu BTW dari Kevin. Terus selanjutnya ada dari Single One 3064. Limit makin tinggi, iuran bulanan naik nggak? Oh, dia ada 2 pertanyaan. Jadi kita jawab dulu yang pertama tadi. Iuran bulanan naik atau enggak, itu tergantung dari jenis kartunya. Kalau misalkan limit makin tinggi dan Anda upgrade kartu atau misalkan apply kartu yang lebih baik lagi, biasanya uang, tapi iuran bulanan. Bukan iuran tahunan ya? Setahu saya mayoritas kartu kredit iuran tahunan sih Kak. Jadi ini saya bisa jawab tidak berpengaruh. Tapi kalau pertanyaannya adalah iuran tahunan, jatuhnya berpengaruh kalau emang kartunya ganti ke kartu yang emang annual fee-nya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kartunya sama, terus nggak ada hal lain yang berubah selain limit, iuran tahunannya tidak akan berubah sih. Mayoritas tahu saya dan pengalaman saya. Terus yang kedua, kan tiap tahun kita bisa minta free. Maksudnya free annual limit kah? Katanya kalau limit makin tinggi, makin susah minta free biaya tahunan. Apa benar? Menurut saya tidak benar sih. Atau lebih tepatnya, enggak sih. Karena biaya tahunan tergantung bagaimana Anda negosiasi dengan bank dan bagaimana bank memberikan kepada Anda. Seperti itu. Jadi mau limitnya segede apapun, kalau Anda bisa negosiasi, kalau emang Anda minta untuk menghapuskan dan bank bisa memberikan tanpa syarat, itu bisa banget terjadi gitu. Jadi emang intinya negosiasi. Semoga menjawab ya. Terus lanjut.
Oh, ini merespons kartu kredit Genius dari Nakahi D5. Keren, aku baru dapat Genius CC kemarin. Akan mulai farming nanti. Oh, ini maksudnya farming miles ya. Karena emang setahu saya Genius tuh lagi buka program miles yang lumayan banget buat teman-teman. Apalagi yang belum pernah punya Genius sebelumnya. Jadi silakan ceki-ceki ya guys. Kalau saya pribadi sekarang lagi nggak terlalu fokus untuk ngikutin promo-promo kartu kredit. Kenapa? Karena males aja. Fokusnya ke hal lain. Tapi kalau teman-teman misalkan niat dan punya kartu Genius, misalkan baru gitu kan, atau belum punya, go for it. Oke? Tapi harus ingat, harus selalu baca peraturan ya. Jangan langsung bikin, terus baru nyesel ketika kartunya udah jadi. Kayak, kok persyaratannya gini dan sebagainya macamnya. Jadi harus selalu hati-hati dan ya baca banget lah. Cuma menurut saya Genius pun kalaupun nggak mengincar farming milesnya tersebut juga tetap worth it aja sih, apalagi buat pemula. Lanjut dari Dian Fadlan Fauzan 8135. Saya udah request kenaikan limit lewat aplikasi BCA Mobile. Info approve atau enggaknya pemberitahuannya lewat mana ya? Terima kasih. Biasanya saya lewat email. Jadi dari email itu akan, kalau saya ya, karena saya emang memilih email sebagai metode komunikasi utama. Jadi ketika saya apply terus ditolak, biasanya akan dapat dari email sih. Gitu. Terus dari Alexandro. Udah banyak banget yang bilang BCA paling sulit naik limit dan sepertinya benar. Aku baru 3 bulan menggunakan CC BCA, itu saya tekankan ya 3 bulan, jadi masih cukup sebentar. Rencana di bulan ke-7 mau coba naik limit, tapi sepertinya pelan-pelan dulu kali ya, jangan langsung minta terlalu banyak. Soalnya ini bukan BRI yang baik banget ngasih limit. Saya setuju kalau untuk beberapa bank emang kayaknya ada entah peraturan sendiri atau regulasi sendiri, jadi tidak bisa langsung memberikan limit yang banyak ke nasabah. Karena gimana pun juga kan limit sebenarnya itu ngasih utang ya, jadi mungkin dia punya assessment atau penilaian sendiri yang bisa menilai ini kira-kira orang ini punya kemampuan untuk bayar nggak. Entah apapun cara mereka, tapi mereka melakukan hal itu. Makanya kalau untuk beberapa bank seperti misalkan Bank BCA ini, saran saya pelan-pelan aja sih, sabar aja, jangan langsung baru 3 minggu atau 4 minggu. Ya bener, 4 minggu, 3 bulan, 5 bulan masih cukup sebentar. Dan teman-teman misalkan di tabungannya nggak ada kenaikan yang signifikan gitu kan, untuk duit tabungannya, kayaknya jangan dulu sih minta langsung gede, misalkan minta 100% dari 5 juta, berarti 10 juta, kayaknya jangan dulu. Jadi kalau emang mau minta ya pelan-pelan aja. Atau kalau yang saya lakukan, saya biasanya coba apply limit sementara dulu. Karena dari limit sementara, satu, kita kan diuntungkan ya karena dapat limit walaupun tidak permanen. Dua, menurut saya, bank juga bisa melihat dari penggunaan limit sementara ini kita bisa tanggung jawab atau enggak. Jadi kayak ibaratnya probation dulu sih kalau menurut saya dengan limit sementara itu. Nah itu juga bisa dicoba ya Kak. Terus dari Mohabib Fatul Kolbi. BNI kalau nggak ada rekening cara ceknya bagaimana? BNI kalau saya pribadi bisa cek di aplikasi BNI Credit Card. Jadi emang khusus kartu kredit aja, tanpa perlu punya tabungan. Atau setahu saya ya, saya belum pernah nyoba jujur, tapi kalau saya dengar dari CS BNI, bisa juga coba lewat Wonder, aplikasi Wonder BNI. Nah itu juga bisa dicoba, tapi intinya bisa dicek ya. Terus selanjutnya dari Endro Nurharendro, ini Kak Endro ini emang sering banget komentar dan sering memberikan input yang seru di kanal ini. Terima kasih Kak Endro. Kak, saya habis nonton konten kakak yang punya 10 kartu kredit kan. Jadi mau tanya nih Kak Novia pilih mana? 1, banyak kartu kredit tapi limit kecil-kecil. Atau 2, kartu kredit punya dikit aja tapi limitnya jumbo. Itu pertanyaan yang cukup menarik. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih punya kartu kredit yang menurut saya butuhkan aja. Jadi kalau limitnya kecil pun, kadang ya udah nggak masalah. Karena kalau menurut saya ya, kalau misalkan limit terlalu besar tapi sebenarnya belum butuh-butuh banget, nanti malah jatuhnya kontrolnya agak bahaya gitu. Yang penting
secukupnya dan sebutunya aja sih. Kalau limit jumbo, kalau saya sih lebih senang mungkin jatuhnya cenderung yang nomor 1 kali ya. Meskipun saya juga senang kalau misalkan limit saya juga lumayan tinggi. Jadi kalau ada pembelian bisnis tuh enak lah gitu kan, nggak terlalu pusing untuk ngurusin limit yang kecil. Tapi mungkin saya ambil jawaban 1,5. Saya lebih memilih untuk punya beragam jenis kartu kredit yang menurut saya cocok buat saya dan nominal limitnya cocok buat saya. Itu jawaban yang normatif banget, tapi balik lagi emang menurut saya untuk kartu kredit, untuk personal finance itu soal cocok-cocokan sih. Jadi kalau misalkan menurut Anda, menurut Kak Endro lebih cocok yang 1 ataupun nomor 2 ya silakan aja. Yang penting kan sebenarnya untuk kartu kredit tuh kita bisa bayar tagihannya dan selalu sadar akan cicilan gitu. Pokoknya kita ngeh lah dengan penggunaan kartu kredit kita. Jadi nggak bisa benar-benar sebebasnya. Itu sih kalau dari saya. Dan itu aja untuk pertanyaan dari YouTube. Cukup banyak ya, tapi pas juga nih 11 menit karena jawabannya juga cukup singkat-singkat guys. Jadi itu aja dulu untuk video YouTube kali ini. Mohon maaf banget nih yang di email malah belum saya balas. Sorry banget, tapi akan segera saya balas ya teman-teman. Dan baterai saya juga udah 10%, jadi emang saatnya untuk ditutup dulu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab semuanya. Saya akan coba ya, tidak berjanji. Saya akan coba untuk jawab semuanya dan satu-satu. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!